Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ilal huda wad dalalah 'alal khair والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك ورحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رافع الدرجات يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ma'asyiral ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia dan banyak nikmat-nikmat yang tak terhingga, khususnya di hari ini, sehingga kita dapat kembali bersua di kesempatan sore yang sangat berbahagia ini, yang dari paginya kita telah diberikan karunia keutamaan berupa hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana ketika hujan turun kita berdoa, maka salah satu waktu mustajabah adalah ketika di saat hujan, dan ditambah lagi di bulan Ramadan. Inilah sesuatu yang istimewa yang kita dapatkan hari ini. Semoga amal ibadah kita hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala khilaf dan dosa yang telah kita lakukan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan sore ini kita akan membicarakan tentang rukun iman yang nomor 2, yakni percaya pada malaikatnya Allah. Kita sudah tahu bersama, bahkan di antara kita saya yakin kita menghafal nama-nama malaikat dan juga nama bersama tugas-tugasnya. Akan tetapi kita masih perlu untuk saling mengingatkan tentang bagaimana mengimani malaikat. Tidak hanya sebatas kita menghafalkan namanya, bukan hanya sebatas kita menghafalkan tugas-tugasnya, tapi juga benar-benar setelah kita hafal dengan otak kita, kita ikrarkan dengan lisan kita kepercayaan tersebut, tapi harus dibenarkan juga dengan hati kita, yang kemudian untuk dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa malaikat-malaikatnya Allah yang senantiasa bersama kita, yang senantiasa menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas yang tak pernah ia ingkari, semisal malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat amal kebaikan yang kita lakukan dan juga mencatat amal kejahatan, amal kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau ini benar-benar kita imani, maka pastinya kita akan malu melakukan kejelekan-kejelekan atau kemaksiatan, karena langsung direkam, langsung tercatat oleh malaikat Allah yang senantiasa berada bersama kita. Begitu juga ketika kita beriman bahwa malaikat maut yang senantiasa menantikan kapankah jadwal kita untuk dicabut umur kita, malaikat mautlah yang nantinya bertugas. Ketika kita yakini bahwa malaikat maut tak pernah mengingkari tugasnya,
pastinya kita akan sadari bahwa kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin dicabut amal kita dicabut umur kita dengan cara yang terbaik, dan kita selalu pastinya mengingat kematian itu sendiri. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, sehingga ia selalu memperbanyak amal ibadah sebagai bekal untuk kematiannya kelak. Ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah, kita juga mengetahui dan meyakini bahwa malaikat nantinya yang bertugas menanyakan tentang urusan tauhid dan beberapa hal di dalam kubur, ada malaikat mungkar wa nakir. Ketika ini benar-benar kita yakini, maka pastinya kita akan senantiasa belajar untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan nantinya pasti semua kita akan menerima pertanyaan tersebut. Kita sudah banyak tahu tentang ketika kita tak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar, kita tidak mampu menjawabnya, maka malaikat nakir akan melakukan tugasnya menghukum kita. Kita sudah tahu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bahkan setiap ada orang yang meninggal, kita dengarkan bacaan talqin mengingatkan yang meninggal. Di situ sudah sangat jelas apa hal-hal yang ditanyakan dan juga apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Akan tetapi jangan kita seperti apa yang dipikirkan oleh anak-anak setingkat SD. Ya, kalau hanya pertanyaannya seperti itu dan jawabannya sudah dibocorkan, kan terlalu gampang kita akan menghafalnya. Ingat bahwa nantinya di kuburan kelak bukan lisan ini yang menjawab, bukan. Walaupun di sana dikatakan bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih, akan tetapi lisan yang mampu menjawab itu lisan yang tak pernah bisa berbohong, lisan yang digerakkan oleh i'tikad yang benar, lisan yang menjawab yang didukung oleh bukti-bukti yang nyata. Misalkan saja pertanyaan yang pertama diajukan, Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Ketika kita ingin menjawab dengan ucapan Allahu Rabbi, ketika di dunia kita tidak benar-benar menjadikan Allah menjadi Tuhan kita, kita masih mensekutukan Allah, kita masih syak dengan Allah, maka lisan ini akan keluh, takkan pernah bisa mengucapkan Allahu Rabbi. Begitu juga wa Muhammadun Nabiyyi, jawaban dari pertanyaan yang kedua, wa man nabiyyuka, siapakah nabimu? Wa Muhammadun Nabiyyi, kita akan menjawab Nabi Muhammad sebagai nabi yang diutus untuk kita. Akan tetapi ketika kita dalam kehidupan di dunia, kita belum mau melaksanakan apapun syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lisan ini takkan pernah bisa menjawab dengan jawaban wa Muhammadun Nabiyyi. Karena jelas memang raditu billahi rabba yang menjadi kesimpulan dari jawaban-jawaban kita. Aku rela, aku ridha Allah sebagai Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang telah kita ridai. Akan tetapi ketika kita masih belum ridha dengan takdir Allah, maka kita berarti belum ridha dengan Allah sendiri. Apa pengertian dari raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku? Al khairu wasyarru bimasyiatillah. Ketika hal yang menyenangkan datang pada diri kita, begitu juga hal yang tidak mengenakkan datang pada diri kita, maka kita yakini dan kita terima dengan lapang dada bahwa datangnya bimasyiatillah, semuanya datang atas kehendak Allah.
Kalau keluh kesah masih terjadi pada diri kita, masih kita belum benar-benar ridha terhadap Allah. Begitu juga raditu billahi rabba wa Muhammadun, kita rela bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi kita. Kita rela Islam jadi agama kita dan Nabi Muhammad menjadi nabi yang diutus untuk kita. Ini kesimpulan dari semua pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di dalam kubur nantinya, dan inilah kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut. Wal Islamu dinah, aku rela Islam menjadi agamaku. Ketika kita setelah rela Islam menjadi agama kita, maka benar-benar kita akan melaksanakan segala apapun perintah atau ajaran-ajaran Islam ini zahiran wa batinan. Dan kita akan senantiasa tubna ilallah, kita akan bertaubat senantiasa kepada Allah, karena memang kita belum mampu memaksimalkan ajaran-ajaran Islam yang telah diperintahkan kepada kita. Memperbanyak istighfar, tuba, terutama pada bulan Ramadan ini kita memperbanyak seharusnya tuba ilallah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selanjutnya Nabi Muhammad sebagai nabi yang diutus untuk kita, maka benar-benar kita menjalankan segala perintah-perintah dan ajakan, dan juga menjauhi larangan-larangan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sering kita dengar itu yang ada pada kita dengarkan ketika pentalkinan jenazah mayit. Maka yang perlu kita sadari ketika kita benar-benar beriman kepada malaikat Allah, maka yang harus kita lakukan benar-benar ketika dalam kehidupan kita di dunia ini harus benar-benar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sesuai dengan syariat Islam. Karena dengan cara itulah kita akan mampu menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar wa Nakir. Begitu juga saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun berada, kita juga telah meyakini bahwa malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur rizki, maka jangan pernah kita ragu tentang aturan-aturan Allah yang melewati atau yang dijalankan oleh malaikat-malaikatnya. Dan begitu juga kita meyakini nantinya ending dari kehidupan kita apakah masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka, semuanya itu harus semuanya hasil dari perjuangan kita dalam kehidupan di dunia ini, dan kehidupan ini adalah ladang untuk kita beramal. Masuk surga ataupun masuk neraka tergantung amal ibadah kita dalam kehidupan di dunia, yang nantinya menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk apakah kita dimasukkan ke surga ataupun ke neraka. Walaupun memang jaiz bagi Allah memasukkan hambanya yang taat kepada nerakanya, dan jaiz bagi Allah memasukkan hambanya yang durhaka ke dalam surganya. Akan tetapi Allah telah berjanji, inna wa'dallahi haqqa, janji Allah itu pasti benar. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan mukhlisina lahuddin, dengan penuh dengan keikhlasan, ketulusan, semata-mata karena Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Begitu juga orang yang ingkar kepada setiap ajaran Allah, maka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah yang khalidina fiha, ia pun kekal di dalamnya. Inilah balasan yang sangat buruk. Sehingga ikhwan rahimakumullah, ketika kita masuk ke dalam surga, kita telah kenal bersama di sana penjaga surga
yang bernama malaikat Ridwan akan menyambut kita dengan penuh kebahagiaan. Akan tetapi ketika nerakanya Allah menjadi alamat kehidupan kita, maka kita akan diterima oleh kepala neraka yang bernama malaikat, dan nantinya ada malaikat yang terkenal dengan kekejamannya yang sering kita sebut dengan malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 orang. 19 artinya dia ini adalah penjaga. Zabaniyah artinya penjaga, yang di bawah pimpinan malaikat Malik. Yang penting dalam beriman kepada malaikat ini, bagaimana hikmah yang bisa kita ambil, yakni ketika kita sadari malaikat-malaikat Allah dengan tugas-tugasnya, maka hendaknya kita amalkan dengan penuh kesadaran diri. Malaikat bertugas untuk mencatat amal ibadah kita, bertugas untuk memintakan ampun kepada kita, bertugas mencabut nyawa kita, maka kita pastinya akan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Dan yang paling akhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, kita harus benar-benar yakini bahwa malaikat memang benar-benar ada, dan keberadaan malaikat ini tidak sama dengan kita. Karena malaikat tidak kasat mata, dan malaikat tak berpunya nafsu, sehingga malaikat tak pernah ingkar janji, tak pernah melakukan dosa, karena termasuk al-ma'sum, karena nafsu tak ada pada diri malaikat. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, apalagi banci. Kalau ada pandangan dari kita di antara kita mengatakan malaikat itu dari golongan banci, maka dia adalah langsung menjadi seorang yang kafir. Kalau dia mengatakan malaikat itu adalah perempuan, maka dia adalah orang yang fasik. Begitu juga kalau dia menganggap bahwa malaikat itu dari berjenis kelamin laki-laki. Malaikat yang pastinya bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan banci. Inilah sekelumit secara singkat kita membahas tentang malaikat. Insya Allah nanti kita perdalam pada sesi tanya jawab, pada sesi muzakarah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita petunjuknya untuk benar-benar lapang dada dalam menerima setiap apa yang telah menjadi urusan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan menjadikan kita benar-benar keimanan terhadap malaikat bukan hanya sekedar di lisan saja, bukan iqrarun bil lisan saja, dan kemudian tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati, tapi sempurnakanlah keimanan itu dengan al-a'malu bil jawarih, dengan pembuktian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan malu pada akhirnya, malu untuk berbuat tidak baik, karena tetap ada malaikat pencatat amal keburukan yang senantiasa mengawasi, mengintai kita selama 24 jam. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara kebetulan temanya sama juga Pak Yasmi. Jadi patut ya sholat berjamaah ini dulu, tanpa baca apa-apa, sampai sembahyang itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pekatuanan Bapak sah ke sembahyang lemas mau baca apa? No. Ini bukan apa. Ya berjamaah, ya jadi imam atau jadi makmum? Jadi makmum, jadi makmum pada ini. Ya pada ini. Jadi makmum dia mau baca Fatihah. Entah mau takbir doang pada ini. Entah mau takbir doang mana? Dia nak baca selaput dan bukan. Padahal kesempatan berbicara, kesempatan berbicara, lagun dia milih berbaca. Baik, ikhwan rahimakumullah. Ketika kita pada sembahyang, lek sembahyang ini arah rukun, arah sunnah.
Sunat itu terbagi dua, aran sunat abad, aran sunat hayat. Mun tersembahyang, sembahyang perdu ke sembahyang sunat pada dua rukun ini wajib nara. Pada rukun pada sunatnya. Ketika tema pembicaraan terhadap rukun sembahyang si pertama ini niat, kedua berdiri betul. Nah si ketelu takbiratul ihram, si keempat baca Fatihah. Di dalam hal ini perkatanan pelunggoda berarti baca Fatihah ndak nulak dan melenggawe ya. Mun sengaja ndak gawe baca Fatihah ini maka ndak nesah sembahyangna walaupun entah nejari makmum, karena makmum ini endah wajib membaca Fatihah. Mun sengaja ndak membaca Fatihah maka ndak nesah sembahyangna. Lagu ngombe misalkan itam baile tembaca Fatihah. Di tempat baru terdoang alhamdulillah wah ruku imam. Ngombe nangkun teh kesempatan di nara neka tukang bacaan Fatihah ini juluan sujud imam. Berarti dalam hal ini unsur ketidaksengajaan. Namun namara niki turut imam. Berbeda kondisinya namun masbuk. Masbuk ini dua macam masbuk. Arak masbuk sengaja, arak masbuk ndekna sengaja. Namun masbuk sengaja wajib hukumna natu tukang Fatihah. Ti makna ruku imam tetap tu tukang Fatihah dulu. Minum sengaja masbuk. Ganti nanti natu tukang Fatihah bacaan Fatihah maka ndekna sah sembahyangna. Lagu namun masbuk si ndekna sengaja timak dia neman tutuk bacaan Fatihahna turut berimam. Nah ia tak bedana untuk lek masbuk. Lagu simbe kenenaran masbuk ia malak. Pak Haji Hazmi simbaran masbuk sengaja kira-kira. Iya ni macam ni. Urus jelas jawaban penjelasan. Masbuk artinya dengan maleang ia telat. Kemudian sengaja yang nalatang diri ini ya ran masbuk sengaja. Misalnya, ia sampun lek dalam masjid, imam takbiratul ihram, ia ampun uras. Padahal ngono boleh keadaan kamat masih tokol-tokol. Ya takbiratul ihram imam Allahu Akbar yang pun uras, mulai meripih kereng nah. Yang baca Fatihah dengan ngono amin, ya burukna gen takbiratul ihram. Ia tutuk ayat dengan ia baca mulai baca Fatihah berarti sengaja sengaja nalatang diri dengan sengaja marak niki wajib tutukang bacaan Fatihah. Mun dek tutukang bacaan Fatihah maka dek sah sembahyangna. Berbeda namun dengan dek sengaja memang ia telat datang. Maka walaupun berukna nyampe Maliki yaumiddin Allahu Akbar gan imam ruku nindang diri na menetu tukang Fatihah bareh kembilinan ruku julan iktidal imam maka jelap milu ruku. Lagu namun kira-kira nebusin tukangnya masih dalam keadaan ruku imam maka silahkan lanjutkan bacaan Fatihahnya. Tak perlu indang. Lagu namun sama sekali yang dia nak masbuk sama sekali dia nak belum baca Fatihah, ya jelas-jelas dia nak sah sembahyang ini. Ya kena naran sok hendak dia nak sembahyang. Entah aran doang sembahyang, tapi pada hakikatnya dia tidak solat. Secara hukum dia masih belum solat. Ini yang perlu terpahami ikhwan rahimakumullah. Kemudian dalam bacaan ini khususnya Fatihah perlu yang jelas sekali karena belum ada pertanyaan kayaknya ini yang masuk. Mengenai bacaan Fatihah ini ikhwan rahimakumullah masih luwe yang perhatian memang kurang paham. Fatihah ini rukun salat. Ketika tersembahyang zuhur asar rakaat keseluruhan rakaatnya imam membaca Fatihah, makmum endah membaca Fatihah.
Begitu juga le sembahyang maghrib le rakaat ketelu, le rakaat ketelu dit keempat le sembahyang isya. Di situ imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Berbeda namun le sembahyang maghrib rakaat pertama kedua, sembahyang isya rakaat pertama bareng kedua, dan juga le sembahyang subuh de selepuk rakaatna, tetap imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, sekewala posisi atau tauk tembaca Fatihah ini berbeda. Kewajiban makmum ini dengar bacaan imam. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Itu dalilnya. Mun membaca Fatihah imam, le sembahyang subuh de dua rakaatna, sembahyang maghrib dan isya rakaat pertama dan kedua, imam beliau akan membaca Fatihah, maka itu jadi makmum teduk dengerang bacaan imam. Dendek baca Fatihah saingan bareng imam. Bareh mun wah tutuk Fatihah waladdallin amin, tono gantian makmum baca Fatihah. Yang buat sunat hukumnya imam ini teduk jerakna amin, jerak pembacaan takmin amin. Sunatna teduk imam ini ndak langsung baca ayat. Ini hukumnya sunat doang, hanya sunat hayat. Dianjurkan bagi imam diam sejenak untuk memberi kesempatan makmumnya membaca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dendek langsung baca ayat. Nah, ini indang ya kira-kira tutuk atau ndek bacaan Fatihah makmum, atau wah ndek na tutuk mana-mana ndek na beruk na lalu tipak. Sehingga ya tutuk bacaan ayat paling telat, ya tutuk bacaan ayat imam, ya tutuk Fatihahna makmum. Ini bicara di salat fardu. Kemudian yang selanjutnya ketika di salat jahar, di salat sir sindina ulah baca Fatihah dengan suara keras, imam betulnya jenana barengan aja dak tolak saingan. Imam baca kana membaca, itu endah membaca karena ndak narak si tengah terdengar. Termasuk tak wajib endah baca Fatihah walaupun dia tolak nunggu jera amin, tetap baca Fatihah endah timbal sembahyang isya. Apabila bacaan imam ini dek nan dengar si makmum baca Fatihah, jangan membaca Fatihah imam juga makmum dek nan dengar, maka makmum yang tidak mendengar bacaan Fatihahnya imam tetap diwajibkan langsung membaca Fatihah, ndak nemomot, langsung baca Fatihah di saat imam baca Fatihah, karena tidak mendengar suara bacaan imam. Allah hukum keimanan seorang saat mengatakan mundir kita di usul itu, sedangkan malaikat sendiri tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Niki bukan doa terkait dengan keimanan. Jadi ketika kita bicara iman, di sini jelas bahwa kebenaran keyakinan itu bersumber dari hati. Ketika kita bicara tentang alam gaib, atau ada yang sifatnya gaib, ada yang tidak gaib. Ketika prinsip yang dipakai segala hal harus tampak, maka pastinya nantinya akan terpengaruh dengan keimanannya sendiri. Karena ada hal-hal yang tidak bisa tampak, termasuk di dalamnya adalah malaikat itu sendiri. Karena malaikat bukan termasuk, malaikat itu adalah termasuk makhluk yang kasat mata. Tapi dalil-dalil banyak yang menyebutkan keberadaan malaikat itu sendiri. Di dalam Al-Quran, malaikat khususnya malaikat Jibril digelari dengan Ruhul Amin, Ruhul Kudus dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan Allah di dalam Al-Quran yang menyebutkan nama-nama malaikat
Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak juga menceritakan tentang hal ini. Ketika benar-benar karena dia tidak pernah bertemu dengan malaikat, dek nawah berdait barang malaikat sehingga merasa dek nasedu lek malaikat kan dek nawah gita ya, maka otomatis kafir bebungkulan. Wallahu taala a'lam. Pemikir yang terkena makin bapak masalah buruk dan ini sebenarnya sembahyang terawih ini kan dengan kepala iman teriki entah yang kelak doang biasa colak kecalak niki iman nah ada kumakin di mobil niki tunasa bapak ada tak larang apa dengan jamaah mungkin kan dengan yang pun dah arahnya nak sedikit ramlan karena benar sedikit penjelasan bapak. Baik, terima kasih ma'asyiral ikhwan rahimakumullah peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam dimanapun berada, khususnya yang di dalam masjid. Terkait dengan kunut niki mara atur yang siberu di dalam sembahyang ara-ara rukun, ara-aran sunnah. Sunat ini terbagi dua, ara-aran sunat ab'ad, ara-aran sunat hayat. Nah, kunut le waktu sholat subuh dari setelah iktidal rakaat yang terakhir, begitu juga di separuh terakhir di bulan Ramadan di waktu sholat sunnah witir setelah iktidal di rakaat terakhir disunnahkan untuk melakukan kunut. Itu khusus kita di mazhab Syafi'i. Kunutnya ini hukumnya sunnah ab'ad, artinya mun tetinggalan kunut ini ula itegan ngelilik ngadu sujud sahwi. Lagu si embe aran kunut. Kunut ini ikhwan rahimakumullah doa yang dilakukan di dalam sholat khususnya setelah i'tidal, di waktu i'tidal tapi setelah doa i'tidal. Jadi muntaran kunut ini searan i'tidal ini pembutang telekan ruku. Nah di i'tidal ini arak doana Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Setelah bacaan doa i'tidal ini baru kita Allahumma hdini fiman hadait. Dendek kena sami Allahu liman hamidah Allahumma hdini. Ada doa i'tidal dendek tertinggalan sepen hak. Mana-mana sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu baru ta Allahumma hdini. Itu aturan dalam membaca kunut. Nah, mengenai doanya dalam kunut ini, apapun doa boleh dilakukan ketika kunut. Intina adalah si sunat ini kunut nanti na doana. Jadi mbembe tekadu doa ya kanggo pima dek tengena Allahumma hdini piman hadait. Karena dek dah hafal enggak na tawang dek sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar kunut toharane. Ya, doa apapun dengan catatan doa yang bukan karangan sendiri, tapi doa-doa yang maksurah. Itu yang boleh dipakai berdoa di dalam salat. Dan doa yang sering dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kunutnya adalah Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Ini doa si sering ke dunia si Nabi le waktu kunut. Nah, sebenarnya doa apapun kanggo. Cuma kenapa ini yang kita pakai? Karena ittiba'u Rasulullah, mengikuti baginda Rasul yang senantiasa sering berdoa memakai doa yang sering kita pakai Allahumma hdini fiman hadait.
Pada selanjutnya Rasulullah tidak kecuali pada doa pada kondisi-kondisi tertentu, kemudian mengajarkan kita doa juga, doa tolak balak. Nah binta ara endah sering ngadu doa tolak balak, tapi tidak dipakai di doa subuh, di kunut subuh, kecuali pada kondisi tertentu. Simbaran doa talak balak Allah maksudkan talak balak. Ya, kalimat yang Allahumma kshif, Allahumma dfa, ini doa talak balak. Allahumma kshif anni minal bala. Saya ngadu doa ini disunnahkan untuk balakang ima, kan itu nolak balak jadi isyarat dendek biang keji ya Allah mun tengene bertandan tengendeng ngendeng biang itu mun tengene dendek biang itu. Ini isyarah sunnah tebalakang iman temun tebaca doa tolak balak mbempiran-piran tebaca ya. Nah kumbe ni itu terus selalu ketika kunut harus bolak-balik ima, karena kebetulan para ulama memasukkan, khususnya ulama-ulama sebagian besar yang diikuti ulama Melayu, memasukkan doa tolak balak di dalam doa kunut. Ya kedua tamakna doa tolak balak ini, ya ampun tembalakan ima. Kumbe napa kebalakan iman bukan karena dia kunut. Sekali lagi yang tegaskan, dengan kunut ini dia nembalakan iman. Dengan simbalakan iman dengan simbaca doa tolak balak. Paham? Mun baca doa tolak balak berukna balakang imana di dalam solat ataupun di luar solat dia baca doa tolak balak disunnahkan membalikkan telapak tangan. Kalau tidak membaca doa tolak balak dalam solat atau di luar solat maka tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk membalikkan telapak tangan. Nah kebetulan tiang si jadi imam si malan bangjun malan lek doa kunut dek tiang ulak ngadu doa tolak balak ya ampun dek narak langan tegan balakang iman teh. Wallahu taala a'lam. Dan terima kasih Bapak. Ada jamaah yang mau bertanya? Nah itu nih bang dulu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Pembahasan kali ini kajian kita percaya kepada malaikat. Iman yang kedua, di mana malaikat yang harus percaya yaitu 10. Di antara yang 10 itu adalah malaikat Jibril dan Jibril, di mana tugasnya bertanya dengan kuat dan yang tanyakan di sini tadi membahas mengenai masalah pertanyaan di dalam kubur mengenai siapa Tuhan, jawab kita adalah Allah Rabbi, bahwa kita yakin Allah itu adalah Tuhan kita seyakin-yakinnya, tetapi di sini keyakinan kita terkadang teruji oleh keadaan sehingga keyakinan kita tergoyahkan dan timbul sak di dalam hati kita bahwa ketika kita mendapatkan masalah, di situ timbul sebuah pertanyaan, kenapa saya terus diuji oleh berbagai macam masalah, berbagai macam ujian. Otomatis kalau kita kembali kepada makna ucapan kita bahwa kita tidak yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, karena kita syak, hati kita sama dengan ucapan-ucapan kita, berarti kita tidak reda dengan ujian-ujian yang
dari Allah Ta'ala. Karena banyaknya ujian-ujian yang ditimpakan kepada kita. Ngirim Bapak. Terima kasih. Perlu dulu sebelum tiang menjawab kepada inti pertanyaan, tiang perjelas karena makin kebanyakan si makin niki yang dia ngerti bahasa Melayu. Jadi ini yang perlu tiang perjelas kata-kata syak. Jadi syak ini ndek kemara bersemamban syak apa bahasa nyale. Syak ini bahasa Arab, artinya ragu, timbul keraguan. Yang kebetulan le kitab-kitab Melayu segirang jenis dengan toa tu silai selalu kata ini tidak diterjemahkan, tidak ditarjim, tetap memakai kata syak hatinya, arti ragu hatinya, sehingga ia pada akhirnya ngeraus kedik-kedik menesyak tidak tekanggo syak le Allah Ta'ala. Syak ndek nasak pakai shin, syak artinya ragu. Jadi yang marah disebutnya si saudari penanya tadi syak, saya yakin yang dimaksud syak sebagai bahasa Arab, yakni keraguan-raguan. Ikhwan rahimakumullah, salah satu yang merusak keimanan kita adalah syak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ragu terhadap Allah, maka rusaklah keimanan kita. Termasuk di dalamnya berkeluh kesah. Karena Allah telah memberikan janjinya dengan beraneka macam janji. Yang janji Allah itu pasti benar, tapi kita masih ragu, maka dipastikan di situ keimanan kita rusak. Tapi bagaimana lagu enggak nepo kemampuan tu, makanya disitulah perlunya kita selalu berada di majelis ilmu, selalu mendekati orang-orang yang soleh, karena dengan cara seperti itu hati yang sedang syak, hati yang sedang sakit bisa terobati. Perlu kita pahami ikhwan rahimakumullah, rahmat Allah itu selalu akan diberikan kepada hambanya yang tak ragu. Sehingga janjinya Allah, wala tayasu min raihillah, jangan sekali-kali engkau putus asa dari rahmat Allah. Namun ngene syak atena kana belik lalu musibah daitna berarti ya putus asa dari rahmat Allah, berarti dia sudah menganggap dia narap pertolongan Allah. Kan segini lalu aku doang ngene belik musibah, padahal ini musibah kecil. Allah telah berjanji bahwa tidak pernah Allah memberikan suatu ujian atau cobaan di luar batas kemampuan orang tersebut. Pasti sesuai dengan kemampuannya. Allah sudah tahu kadar kemampuan seseorang. Dan kemampuan seseorang itu, tujuannya memberikan ujian itu adalah mengangkat derajat orang tersebut. Tapi kalau justru dia semakin drop keimanannya, berarti ini dia bukan sedang diuji, tapi sedang diingatkan oleh Allah. Jadi ndek selepuk musibah ini langsung yang uji aku si Allah Ta'ala. Lagu indang julu diri paut ke itu na uji si Allah. Ini kebanyakan yang kita dengar pada diri kita, ucapan kita, berukta nerima musibah, ujian lekan Allah. Benarkah ini ujian? Kalau saya mulai tiang pribadi ragu tiang kebawa kalau ini ujian. Bisa saja ini teguran. Karena yang diuji oleh Allah adalah orang yang mau naik kelas, orang yang keimanannya udah mantap, itu yang diuji. Kalau saya keimanan saya masih yazid wa yanqus, turun tayak. Artinya saya diberikan musibah ini kalau di tiang pribadi, berarti di situ ada kesalahan yang saya lakukan, sehingga ini ditegur oleh Allah agar bisa memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Atau dengan bahasa lain, saya lagi dijewer oleh Allah. Yang ngintal itu, ingat ke ini salah mi. Tapi kita masih belum sadar juga, maka akan ditambahi lagi musibah untuk menyadarkan kita.
teguran lagi diberikan. Tapi belum lagi sadar, diberikan lagi teguran-teguran sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Ditegur kita dengan caranya, yaitu diberikan ujian-ujian. Jadi itu bukan ujian kalau menurut saya, kalau di saya pribadi, tapi itu adalah sebuah teguran. Mudah-mudahan jangan sampai siksaan. Ya, termasuk apa yang pernah kita alami di tempat kita, di bumi Lombok kita tercinta ini, gempa bumi. Kalau tiang mengatakan itu bukan ujian dari Allah, itu adalah teguran. Jadi begitu saudari penanya, yang penting saya ingatkan, apakah ini benar ujian atau jangan-jangan ini teguran. Jadi kalau teguran diberikan sebuah masalah, dia belum sadar-sadar, pasti akan diberikan masalah yang lebih berat lagi. Dek ini sadar-sadar malak, intelna dek yang sini telinga kanan doang, dan ini sadar kiri kanan, mesti dia man sadar, bekerina nempelek kang Allah Ta'ala. Tempelek dek ini sadar, bersongkelang nah, songkelang dek ini sadar, apa rene? Elat injat-injat nah, lanjak nah. Lanjak nih mesti ini sadar. Maka disitulah mungkin baru hukuman yang akan datang, bukan lagi teguran. Jadi itu yang perlu kita sadari, ikhwan rahimakumullah. Tempatkan diri pada posisi yang sesuai. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya pasti akan mengenali Tuhannya. Maksudnya adalah kerwanang petokolan te masing-masing. Ketika dapat musibah, itu tuh ke petokolan itu sedang diuji. Jadi memang ini tuh kita posisi kita sedang ditegur, jangan mengatakan diri sedang diuji. Terlalu ngangkat diri, menyombongkan diri. Padahal kita bukan kedudukan kita. Kalau di saya pribadi masih jauh dari untuk diuji oleh Allah, masih pada posisi yang senantiasa ditegur oleh Allah. Itu saya kira. Kemudian saya ingatkan yang terakhir bagi para penanya dan untuk kita semua, Allah memiliki janji-janji di dalam Al-Quran. Yang ini sebenarnya nggak perlu kita ragukan lagi, karena kalau Allah sudah berjanji, ingat, inna wa'dallahi haqqa, janji Allah itu pasti benar, pasti kebenarannya. Dan inilah rukun iman. Amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala wa amantu bir rasul wa bima qala rasul. Ini rukun iman itu ada dua secara globalnya, secara mujmalnya. Yang dibagi sampai 6 itu secara terperincinya, mufassal. Aku beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima qala Allah Ta'ala, dan dengan apa yang difirmankannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna wa'dallahi haqqa, janji Allah pasti benar. Maka akankah kita tidak yakini? Berarti iman kita benar-benar rusak kalau memang kita enggak yakin. Yang pertama, janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan ditambahi nikmat oleh Allah. Tapi ingat, barang siapa yang kufur, maka Allah azabnya sangat pedih. Ini janji. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Alawi Al-Hashimi Al-Haddad Al-Syafi'i di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah menjelaskan tentang tafsir yang ayat yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu memiliki inisiatif dan usaha untuk merubah dirinya sendiri. Penafsirannya menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi, ini tafsir al-ayatu bil ayah, tafsir ayat dengan ayat. Tafsirannya adalah la in syakartum. Itu tafsir ayat tersebut. Artinya Allah akan merubah kita menjadi semakin sejahtera, semakin baik, semakin banyak nikmat yang kita terima apabila kita bersyukur.
kita akan semakin terpuruk kehidupan kita ketika kita kufur. Semakin kita mengingkari ajaran-ajaran Allah, semakin kita syak terhadap Allah, maka kita akan semakin terpuruk kehidupan kita. Ingat, inna azabi lasyadid. Ingat yang namanya di kalimatnya di sini bukan janji langsung. Inna azabi, ingatlah. Artinya sebuah informasi ancaman. Tentu secara materi, secara duniawi, seleke itu tersembahyang, seleke itu terpacu, lagu secara ekonomi materi kelihatannya semakin banyak harta kita. Tapi ingat jemaah sulit sudah disiapkan hukuman oleh Allah untuk kita. Jadi kalau kita ingin semakin nikmat kita semakin bertambah, sedikit tapi nikmat. Intinya di sini nikmatnya bukan dalam jumlah volume, tapi dari sisi kebarokahan. Nikmat itu ada dalam barakah. Banyak orang sehat tapi tidak nikmat, banyak orang kaya tapi tidak nikmat, banyak orang miskin tapi nikmat hidup ia rasakan, banyak orang sakit tapi dia nikmat dalam sakitnya. Intinya nikmat itu ada dalam berkah. Sekedik dua benda lagu berkah, maka dia akan bisa menikmatinya. Inilah ikhwan rahimakumullah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua adalah fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka kalian pasti akan aku ingat. Saya selalu ingat oleh Allah Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala akan mengingat dia. Saya ingat Allah Ta'ala dikala dia senang, lek waktu na deman, lek waktu na senang, maka dikala ia susah pasti na ingat si Allah Ta'ala. Ni cina kena susah ngumbang kena nolong yang ingat si Allah Ta'ala. Ia sendiri papah na senang je Allah ditinggalkan. Ketika datang susahnya, ya Allah sengene lalu langsung istighfarnya dek 100, 1000. Dek neman sembayang sunat, sunat hajat, sunat duha, sunat selepuk macam sunat gawe ne, ibadah berjamaahnya rajin. Ketika dapat musibah, lupa pah mulai mau nikmat jenana, ya Allah goodbye. Laun mudi ya Allah akhirnya ngadu dalil siaran si ngingon BMB ini dalil sak labah tahu ni si terepot si Allah Ta'ala seleke luwe dua benda ni seleke hilang lekan masjid dalil enggak ni tahu ni terepot. Ya apa sih yang tidak diketahui oleh Allah? Kullu syai' al-alimu, Allah itu al-alimu bi kulli syai'. Allah mengetahui segala hal. Tanpa kita menyadari bahwa Allah mengetahui, Allah memang sudah tahu. Sejak qadim Allah Maha tahu. Cuma kitanya, ini yang perlu kita sadari pada diri kita. Ndak ampun sesuai pertolongan Allah di saat kita mendapat musibah, jangan-jangan kita memang telah lupa terhadap Allah dikala kita senang. Ini yang kita perlu introspeksi diri kita. Apa ndak naranin sengene lalu Allah Ta'ala dina adil papahaku jengene luwek musibah. Ingat diri dengan berubin waktu sehat, waktu senggang. Memanfaatkanlah waktu anda untuk ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum, itu janji pasti dari Allah. Ingatlah kalian kepadaku, pasti kalian akan aku ingat. Ini diantara 6 janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena mohon maaf yang nggak bisa lanjutkan karena moderator mating kita jam. Tak tahu apakah ini sudah habis waktu, yang tidak tahu, wallahu taala a'lam. Jadi kanggo kencang besar ropa keputih waktu udah terakhir niki mana. Saya arah sumber pendapat kanggo arah sini. Nah niki apa penjelasan niki tunas. Jadi imsak ini bukan menandakan waktu makan minum itu sudah habis, bukan.
Ye namun harap bebadak waktu imsaklah tiba, silakan tinggalkan. Dia tekanggo malak nginem salah. Jadi itu peringatan, hati-hati. Ini udah lampu kuning keris semendak na buek waktuna. Jadi waktu imsak telah tiba, perlu ngode besang rokok, besang kopi silahkan. Waktu subuh ini masih keris 10 menit. Mena imsak ini menandakan waktu subuh keris 10 menit. Namun peketuanan cenekana terahim dek tiang man ngukur yang dek tiang tahu lek terahim tesi ara le masjid niki per menit terahimna 6 menit 6 menit. Sedangkan waktu imsak dari waktu subuh itu 10 menit. Jadi namun ara 5 menit terahim ini yang ngabang dengan masjid manara subuh. Waktu imsak telah tiba ngana. Berarti itu waktu subuh tinggal 10 menit. Dia nyetel kaset terahim yang lamanya 5 menit. Berarti waktu subuh tinggal 5 menit. Ngebangnya pira menit dengan ngebang Mas Sarip? 6 menit dengan ngebang. Berarti itu tuh ngebang Mas Sarip berut narak waktu subuh. Arti cendekan ngebang Mak Sarip dengan puas mesti kanggo denginam pepe. Ini dalam kalau kita ngitung dari menit-menitnya. Jadi ini benar-benar harus kita pahami hal ini. Wallahu taala a'lam. Jadi terkait barang mukjizat, barang karamah, sebenarnya pada secara bahasa mukjizat dan karamah ini adalah sesuatu yang kharijul adah, yang keluar dari kebiasaan, sesuatu kejadian luar biasa yang kharijul adah, yang keluar dari kebiasaan. Yaran mukjizat dan karamah. Akan tetapi mukjizat itu khusus untuk para nabi dan rasul, sedangkan karamah itu bagi para aulia illah, para kekasih Allah. Enggak na tak beda, na peruntukan. Kemudian arah perbedaannya endah dengan sihir pada luar biasa, tapi namun sihir jelas pegawaian setan iblis ini. Wallahu ta'ala.